Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Indra Suwandanu. Check the mic and make sure it sound right, boys. Oke, sih kene ngarep cerita mengenai asal usul hantu kuntilanak ya, atau bisa disebut juga dengan Mbak Kunti. Ya kayaknya wis ora asing lah aku pinge dewek kuntilanak gue. Iki langsung menceritanya langsung ya. Asal usul kunti. Hantu atau makhluk yang tak kasat mata dikenal secara umum sebagai sosok roh atau arwah yang meninggalkan badan karena kematian. Tak heran jika sosok hantu populer dengan wujudnya yang mengerikan. Di Indonesia sendiri atau di negara plus 62 kayak negara dewek lah, negara tercinta. Di negara Indonesia sendiri banyak yang takut jika mendengarkan kata hantu. Karena secara spesifik makhluk ini menakutkan, salah satunya kuntilanak. Hantu yang terkenal lewat suara tertawa melengkiknya ini merupakan sosok yang menyeramkan dan pastinya membuat siapa saja merinding ketakutan. Gini dewek rekamannya malam Jumat loh ya. Malam Jumat Kliwon loh. Tanggal pires ya? Tanggal 28 Kamis malam Jumat lah, Jumat Kliwon ge. Lanjut. Sur punya telusur, ternyata hantu kuntilanak memiliki sejarah asal usulnya loh. Berikut ceritanya. Cerita kuntilanak konon katanya mulai beredar sejak tahun 1600-an. Kuntilanak yang sering disebut Kunti adalah sosok hantu yang dipercaya berasal dari perempuan yang hamil meninggal dunia saat sedang melahirkan, namun anak tersebut belum sempat lahir ke dunia atau belum keluar dari perut sang ibu. Berarti kayak misal wong meteng mati terus dikubur. Nah gue bayinya sih nang jero weteng berarti ya. Nek cara gue nih. Iya. Nang gumguman dewek ana sing gue ora. Yo kurang paham. Gumguman itu grombol atau bisa disebut atau bisa disebut dengan dusun lah nang kene gerombolan kene gue nang gumguman. Lanjut. Hantu kuntilanak berasal dari kota Pontianak yang terletak di Kalimantan Barat. Awal mula mengapa kuntilanak dikaitkan dengan Pontianak? Karena asal dari makhluk astral ini ialah kota tersebut. Nama Pontianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Pontianak perempuan mati beranak. Mitos ini dikabarkan mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Kuntilanak sejak dahulu juga menjadi mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa oleh imigran dari Nusantara. Semenjak kejadian itulah kota Pontianak disebut-sebut selalu berkaitan dengan kuntilanak karena kisah awal munculnya hantu tersebut dari kota ini. Dalam cerita dan film horor, kuntilanak digambarkan sebagai sosok wanita yang wajahnya menyeramkan dengan rambut panjang terurai serta selalu menggunakan dress berwarna putih. Oke, pengalamanmu lah tahu dalam kuntilanak? Nggak tahu. Ora tahu nang omah gue ora tahu. Ya keburu sih ya, ini juga orang tahu dalam langsung sih amit-amit mikir aja sebendeleng lah ya. Ini banget sih. Lanjut. Namun berbeda dengan cerita rakyat Melayu yang menggambarkan sosok kuntilanak dalam bentuk wanita berwajah cantik dengan punggung berlubang. Nah, cara Indonesia ini sundel bolong apa ya? Iya. Susana kayak. Kuntilanak juga dikabarkan senang meneror atau mengganggu penduduk kampung untuk menuntut balas dendam. Cara gue ini
misalnya kayak wong mati tapi nang atine asiana masalah ya gue apa ya anu balas dendam ya gue ya. Misalnya nyong kusuma gue nyong ibaratnya mati nyong asih balas dendam mang gue ceritanya gue ya. Lanjut. Diceritakan juga bahwa pria yang tidak berhati-hati dengan makhluk ini dapat dibunuh setelah si Kunti berubah wujud menjadi penghisap darah. Sosok Kunti sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi dan sepi. Karena itu, cerita ini kemungkinan bertujuan untuk menghindari wanita agar tidak diganggu oleh pria apabila ia berjalan sendirian di tempat yang sunyi. Tidak dapat digambarkan secara spesifik sosok Kunti karena hanya orang tertentu yang dapat melihatnya secara langsung. Dikatakan bahwa kuntilanak sangat menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam, misalnya pohon waru yang tumbuh condong ke samping. Di pohon tersebut ia duduk bersemayam dan sesekali mengeluarkan suara tawanya yang melengking sehingga membuat orang ketakutan apabila mendengarnya. Gue kerungu cerita kayak gue bayangna apa orang? Bayangna. Merinding apa orang? Kerungu ceritanya tak apa? Ini sih mata langsung merinding. Deni. Ya miki gue asal usule nah siki cerita nyata sing judule Kuntilanak Merah atau nek bahasa Jawane kuntilanak abang lah. Nek siki sing cerita gantian jenyong gue kelak gantian ke patirku anggoro sing wingi nang video kayak gini sing nang video sing bocah ramean ke sing video viral TikTok game TikTok viral. Yo, Mas Anggoro. Ya. Kisah nyata Kuntilanak Merah. Saat sekolah, kegiatan pramuka pasti memiliki agenda jurit malam. Jurit malam sendiri bukan hanya ajang senior menakuti adik kelas, namun juga membantu agar siswa dapat membangun keberanian diri sendiri. Kau tahu itu jurit malam apa? Jurit malam siapa? Jurit malam gue sing kain pramuka sing biasanya melaku wengi-wengi kayak sing liling dok tahu ra? Tapi kayak ini Tahu. pas MTS apa enak kayak gue? Kapan sih? Ih, gue digerebek di. Gerbek apa? Ora turu-turu. Ora turu. Nah sing gue apa senengnya sing jurit malam gue tahu ra? Pas MI ya gue. Tapi pas MTS gue tahu ya langka kayak ini lu. Dia lanjut. Anton. Panggilku padanya yang baru saja tiba. Tahu nggak kalau kelas 1 wajib ikut jurit malam? Anton mengangguk. Iya, udah lihat di mading. Kelas kita kebagian hari apa? Tanyaku. Kamis, pas banget malam Jumat. Kalau Cindy Sabtu, dia mah nggak asik banget. Dipisah-pisah gini, jawab Anton lesu. Sebab dari awal dia ingin satu tim bersama gebetannya ketika jurit malam. Gue sih mikir-mikir gebetan ya. Jadi Hari Kamis pun tiba. Ibu sudah menyiapkan berbagai macam keperluan yang kubutuhkan untuk menginap semalam di sekolah. Dari baju ganti, mie instan, obat nyamuk, hingga senter untuk kegiatan jurit malam. Awalnya aku tidak antusias saat tahu acara jurit malam hanya diadakan sekolah. Sebab sekolahku memang tidak begitu luas dan tidak ada kesan seramnya sama sekali ketika pagi hari. namun ketika malam tiba dan lampu dipadamkan, aku seolah tidak mengenali lagi sekolahku. Selamat malam semua, sapa Kak Rido menyapa kami. Kak Rido merupakan ketua OSIS sekaligus bertugas menjadi pembimbing kami untuk malam hari ini. Hari ini kalian akan melakukan jurit malam
Udah tahu belum aturannya? Belum kak, jawab anak kelas 1 bersamaan. Emangnya kalian belum dapat bocoran dari anak kelas lain? Goda Kak Rido. Kami ketawa, sebenarnya sudah banyak desas-desus beredar kalau acara jurit malam nanti para siswanya diminta pergi berdua keliling sekolah tanpa penerangan apapun dan diminta melakukan list pada hantu apa saja yang ditemukan dan di ruangan apa. Hal ini dilakukan agar siswa benar-benar keliling. Nah, sekarang kalian cari tahu teman untuk bekerja sama, lanjut Kak Rido menjelaskan. Aku dan Anton langsung mengangkat tangan. Kami sudah bergandengan agar menunjukkan bahwa kami rekan satu tim. Setelah 5 menit menunggu, akhirnya satu persatu kelompok diminta berjalan keliling. Kita giliran keberapa Ton? 5 dari terakhir, jawab Anton. Ya ampun, sial amat, balasku tertawa. Satu kelompok 10 menit, jadi kita baru start saja jam 2 nih. Anton mengangguk, iya anjay banget dah. Setelah beberapa jam, akhirnya tiba giliranku dan Anton. Kami diminta berjalan bersamaan. Namun, semua alat penerangan dan ponsel harus dititipkan di kakak kelas. Berarti langkah penerangan beberbelas ya, lampu apa jenenge? Lilin langkah ya. Yo, potong banget ya. Potong jerimat, mati lampu. Saat masih berada di garis start, aku ingin cepat-cepat memulai uji nyali ini. Ingin saja membuktikan kepada yang lain bahwa aku berani. Namun, itu tidak seperti sekolahanku. Ketika siang hari, rasanya tangga menuju lantai 2 menjadi mencengkam, seolah ada seorang yang siap menyapa kami ketika tiba di ujung. Ser. Suara angin kecil melewati tengkuk leherku. Begitu saja. Aku masih terdiam, tidak ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ada rasa takut mengganggu hatiku. Sat. Kenapa Ton? Kita harus kemana dulu nih? Harus cek satu-satu kan ruangan di lantai 2 ini. Jawabku mengingat perintah dari kakak kelas. Suara kamu kenapa gemetar gitu sih? Gak enak aja perasaanku, balas Anton tanpa menutupi rasa khawatirnya. Aku juga sih, kayak banyak orang sedang melihat kita. Anton mengangguk. Kami terus berjalan dan memasuki ruangan demi ruangan untuk mencari sosok hantu yang diperankan oleh kakak kelas. Sebenarnya semua juga tahu bahwa hantu di sini adalah manusia. Namun suasana mencekam di lorong membuat seluruh bulu kuduku merinding. Kelas 11A, seru Anton ketika melihat papan petunjuk yang ada di atas pintu. Masuk enggak? Tanyaku memastikan. Yuk bareng. Suara jerit pintu menggema di seluruh ruangan. Aku menatap sekeliling sebelum dikagetkan dengan pocong yang melompat ke depan wajahku. Anjir! Pekik Anton dan membuat Kak Binar yang menjadi pocong tertawa ngakak. Aku masih terdiam karena terkejut. Kaget ya? Banget Kak, jawabku dan Anton bersamaan. Ya udah lanjut keliling lagi Ki. Jangan lupa catat ya ketemu hantu apa saja dan nomornya, ingat Kak Binar. Aku dan Anton mengangguk bersama. Kami pun segera keluar dan mencari ruangan lain. Dengusku. Baru satu ruangan aja capek banget ya. Anton mengangguk lemas aku. Kami pun berjalan melewati lorong panjang yang gelap. Setelah berkeliling dan memasuki satu persatu ruangan, kami sudah mendapatkan total 5 hantu. Kami perlu ke kamar mandi gak sih? Dibilang semua ruangan di lantai 2 kan? Tanyaku memastikan. Iya sih, ya udah kamu aja. Dah Sat, capek aku. Ih cemen, jawabku tertawa. Aku memberanikan diri berjalan mendekati ke arah kamar mandi. Letak ruangan ini berada di paling ujung dan membuatnya sama sekali tidak mendapatkan cahaya apapun. Gelap pekat dan pekap itu yang kurasakan ketika memasuki kamar mandi. Kamar mandi nek nang sekolah. Wis ya, medeni apa ya? kamar mandi. Apa jenenge nek misal wong esuk-esuk tuh medeni ki mending wengi-wengi. Jal kowe bayang nape nang kamar mandi sekolahan ngewangi mlebu. Wong sing esuk-esuk, wong dek sing esuk-esuk ben merinding kok. Mending wengi-wengi. Lanjut. Aku
Aku melihat kanan kiri memastikan apakah aku harus berjalan maju atau tidak. Brak, pintu kamar mandi paling ujung terbuka dan seseorang berjalan keluar. "Kak," panggilku. Aku hendak mendekat untuk mencari tahu nomor di bajunya, namun dia hanya terdiam dan membelakangiku. Entah kenapa hal ini membuatku tidak berani mendekat. Aku memutuskan untuk berjalan keluar. Setidaknya grup kami mendapatkan informasi bahwa di kamar mandi ada kakak kelas yang menyamar menjadi kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Aku dan Anton sudah tiba kembali di garis finish. Rasanya lega melihat lampu penerangan setelah 10 menit berada di kegelapan. "Gimana?" sapa Kak Melati setelah melihat kami. "Aman enggak?" "Aman Kak," sahut kami bersamaan. "Yuk kasih list ya hantu apa saja yang kalian temukan." Ruang kelas 11A ada pocong nomor 73. Ruang kelas 11C ada butuh hijau nomor 44. Ruang lab biologi ada kuntilanak putih nomor 13. Ruang komputer ada hantu satpam nomor 54. Ruang kesenian ada tuyul nomor 66. Terakhir saya lihat di kamar mandi ada kuntilanak merah tapi nomornya nggak kelihatan Kak. Lanjutku melengkapi list kami. "Hah?" tanya Kak Melati bingung di kamar mandi. Aku mengangguk. "Kamar mandi?" tanya Kak Melati berusaha memastikan kembali. "Iya Kak, tapi kan kita nggak ada taruh hantu di sana Satria." "Hah?" kataku bingung sebab aku benar-benar melihat jelas seseorang keluar dari bilik terakhir dan berdiri membelakangiku. Tapi saya benar-benar lihat Kak. Gue nek wae jadi wong sing nang jero cerita iki. Kan ki ora ngerti. Kan orang ngerti tapi keberis ya. Iya, pas diwe ngerti ya. Pedih lah ya cara gue ini wedi mok bingung lah. Sapa gue gini bisa mau anak-anak kana iku udah kakak kelas. "Kamu nggak lihat nomornya?" Aku menggeleng. "Enggak Kak, karena dia diam saja jadi saya nggak berani mendekat." "Ya udah nggak usah kamu pikirin lagi ya." "Tapi dia manusia kan Kak?" tanyaku memastikan. "Udah malam, kakak harus urus anak-anak yang lain," jawabnya seolah enggan menjawab pertanyaanku. Sejak saat itu, aku tidak berani lagi ke kamar mandi di lantai 2 sekalipun sedang mengikuti kegiatan di sana. Aku akan memilih turun ke lantai 1 dan menggunakan kamar mandi di dekat kantin. Entah walau tidak ada yang menjelaskan padaku sosok tersebut hantu atau tidak, namun aku tahu bahwa dia bukan manusia karena hanya aku yang melihatnya. Kepriwe gue medeni wong nyusi macam be melu apa ya melu ngerasakan gini. Ya pas jurit malam nah gue bocah anu orang ngerti setan-setannya siapa bae lah kan yang jenis jurit malam ya pastinya orang ngerti lah setan-setannya. Nah gue melebu nang kamar mandi. Nah orang ngerti nang kamar mandi anak sing bener-bener sing udah menungsa. Bayang nabe gue nek dadi bocah gue lah kepriwe. Ya wedi lah. Ya wedi mbok nek pas sewis. Nah gue cerita sama kakak kelas nek gue sewis di ceritanya gue dijelaskan kayak gini. Ya mbok ini juga mbok. Ya wis ngono ya cerita sih Ya. cerita kuntilanak merah. Sekian Kang Dewek ke. Jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah. Ya terima kasih wis dalam video nih Dewek lah ya di nang channel Injil Sundenu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.